Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebuah ayat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ayat yang dikatakan oleh ahlul ilmi merupakan ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 hari sebelum wafatnya beliau. Ada yang mengatakan sepekan, bahkan ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan salah saat qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam, 3 jam sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat yang merupakan terdapat di dalamnya satu janji dan peringatan Allah Azza wa Jalla. Sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 281, Allah Azza wa Jalla menegaskan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wattaqu yawman, takutlah kalian akan sebuah hari, akan suatu hari. Ahlu tafsir mengatakan hari yang dimaksud adalah yaumil qiyamah, hari kiamat, yang mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi akan apa yang telah diamalkan, baik amalan-amalan ketaatan yang dilakukan atau amalan-amalan kejelekan, akan dipenuhi, dibalas. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan sama sekali. Ayat ini terdapat banyak fawaid. Banyak fawaid yang bisa kita ambil dari ayat yang satu ini. Namun yang penting ada 3 hal
Yang pertama, bahwasanya ayat ini menjelaskan akan adanya yaumil qiyamah. Ayat ini mengisyaratkan akan adanya hari kiamat, yang mana hari kiamat termasuk iman dengan hari kiamat, termasuk iman dari iman yang gaib. Kita wajib mengimani dengan apa yang Allah firmankan. Kita wajib mengimani dengan hari akhir. Bahkan keimanan kepada hari akhir salah satu dari rukun iman yang 6. Keimanan dengan hari akhir meliputi iman dengan hari kiamat, iman dengan adanya pahala, balasan pahala-pahala amal, iman dengan adanya al-ba'ts, hari kebangkitan, iman dengan adanya al-jaza, balasan-balasan yang Allah balas, iman dengan adanya al-jannah, iman dengan adanya an-nar. Kita wajib mengimani, dan mengimani dengan hari akhir dibutuhkan keimanan, keyakinan yang kuat akan adanya Allah Azza wa Jalla, akan iman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan hamba-hambanya yang takwa kepadanya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Di antara tanda-tanda hamba-hamba yang takwa kepadanya, Allah Azza wa Jalla tegaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dengan yang gaib, iman dengan adanya hari kiamat, iman dengan adanya balasan-balasan yang Allah timpakan, yang Allah balas bagi hamba-hambanya. Dan ketahuilah, iman dengan hari akhir ini akan bisa memotivasi kita dalam melakukan ketaatan, dalam meningkatkan ketakwaan, dan pula dalam meninggalkan maksiat-maksiat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pada ayat di atas terkait dengan keimanan dengan hari akhir pula, iman dengan adanya balasan. Allah Azza wa Jalla tadi menjelaskan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang telah dilakukan. Ma fa'alat ma kasabat ma fa'alat fid dunya. Setiap jiwa akan menuai akan apa yang dilakukan dari amalan-amalan di dunia. Ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsulu zali'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Esok kelak setiap jiwa akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah dilakukan di dunia, dan setiap jiwa akan menuai apa yang mereka tanam di dunia ini, baik amalan-amalan ketaatan ataupun amalan-amalan kemaksiatan oleh yang Allah. In ahsanu ahsanu li anfusihim, jika mereka telah melakukan kebaikan, ketaatan, maka ini adalah kebaikan untuk mereka. Wa in asa'u, sebaliknya jika mereka melakukan kemaksiatan, menyekutukan Allah, maka alangkah jeleknya apa yang telah mereka berbuat. Kalau kita meyakini adanya hari pembalasan, akan adanya balasan amalan-amalan yang kita lakukan, tentunya kita mesti memperhatikan apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita tinggalkan. Dua hal yang utama. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan hamba kita sebagai manusia, sebagai mukmin, sebagai muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahui, kenali kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan kepada Allah. Utamanya
mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Karena tauhid adalah bekal yang utama dalam kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka yang iman kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman kesyirikan kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah adalah ahammul wajibat. Pertama yang wajib untuk kita perhatikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mentauhidkanku, untuk ibadah kepadaku. Sebagian ahli tafsir mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkanku, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam memperbaiki hubungan hamba kepada Allah Azza wa Jalla setelah tauhid, perhatikan pula tentang kewajiban-kewajiban yang lain, utamanya as-salah. As-salah, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi. Pertama yang akan dihisab dari hamba, amalan-amalan hamba adalah salatnya. Salat 5 waktu. Apakah kita sudah menunaikannya sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah menunaikannya tepat di waktunya? Apakah kita sudah menunaikannya sesuai dengan rukun, kewajiban dan lainnya? Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain hendaknya kita jaga, kita perhatikan, khususnya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dalam rangka memperbaiki hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah perbaiki hubungan sesama manusia, agar amalan kita, catatan amalan kita baik. Yang pertama dengan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, berperilaku dengan akhlak yang baik. Suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang suatu hal yang banyak bisa memperbanyak atau banyak memasukkan manusia ke surganya Allah Azza wa Jalla. Beliau SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki hubungan kita dengan Allah, wa husnul khuluq, dan perbaiki hubungan sesama manusia, berperilaku yang baik, berperangai yang baik, berakhlak yang baik. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis ini, ketika melewati hadis ini, mengapa Nabi SAW menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq? Karena dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla akan bisa memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, dan husnul khuluq, berperangai yang baik, akan bisa memperbaiki hubungan sesama manusia. Adapun yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat di atas, Allah Azza wa Jalla tadi menegaskan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Wa mallahu bidzalamin lil 'abid. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla tidaklah menzalimi hamba-hambanya, tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Bahkan kezaliman dalam hadis Al-Qudsi, Allah Azza wa Jalla menegaskan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Azza wa Jalla menetapkan atas dirinya bahwasanya kezaliman baginya adalah suatu hal yang mustahil, yang tidak diharamkan. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Ketika Allah memasukkan hambanya ke surganya Allah,
ketahuilah ini adalah karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Sebaliknya ketika Allah memasukkan hambanya ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, ini karena bi'adlihi, karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Wa mallahu biwallamin lil abid. Ketahuilah Allah Azza wa Jalla tidaklah mendolimi hamba-hambanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, ayat yang lain yang kita bacakan senada dengan ayat yang sebelumnya. Allah Azza wa Jalla menegaskan di ayat yang lain, dan sungguh banyak ayat-ayat yang memperingatkan kita untuk kita takut akan hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, akan hari hisab, akan hari kiamat, hari yang mana amalan-amalan kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita lafazkan kecuali raqib dan atid akan senantiasa mencatat. Ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Azza wa Jalla pula mengingatkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai kalian yang beriman, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, taqwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa, setiap kita akan melihat, memperhatikan apa yang telah diupayakan, apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya, untuk hari pembalasan. Wattaqillah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan, atas apa yang kalian kerjakan. Allah Azza wa Jalla la yakhfa 'alaihi khafiyah. Tidaklah ada yang tersembunyi di mata Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan, bahkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah akan melihat kebaikan-kebaikan itu dan membalasnya. Dan apapun yang dilakukan oleh hamba dari kejelekan, kemaksiatan, waliyadzubillah, Allah pun melihatnya dan akan membalas. Ini sebagai peringatan buat kita semua. Dan semoga ayat ini menggugah kita untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kembali kepada Allah, untuk inabah kembali kepada Allah, untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sungguh keimanan dengan hari akhir, keimanan dengan adanya hari pembalasan, itu akan menumbuhkan, akan memotivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena setiap amalan yang kita lakukan tentunya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidaklah menggolimi hamba-hambanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita meningkatkan ibadah kepada Allah, dalam memahami ilmu, mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa dikokohkan di atas Islam, di atas sunnah. Dan tak lupa kita juga mendoakan sebagian kaum muslimin al-mustadafin fi kulli makan, al-mustadafin fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daika ala a'da'id. Allahumma ansurhum ala aduika a'da'id. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril muslimina, Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansuril muslimina al mustadafina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina al mustadafina fi Filistin.
اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم انصرهم على أعدائك يا الله أعدائك أعداء الدين اللهم انصرهم يا الله اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه